Galau bercampur semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya baik-baik ya, amin. Gimana itu ceritanya? Galau bercampur semangat. Seperti ini bun, aku galau disebabkan FB ku yang satu Sumarni Orsop Sebatik Utara itu kena PL, dibatasi, jadi nggak bisa posting-posting jualan bun. Itu galauku bunda. Kalau semangatku itu insya Allah kalau nggak ada halangan diberi keizinan dari Tuhan dari Allah itu aku nggak lama berkumpul dengan suamiku. Nantian yang selama ini yang aku tunggu-tunggu untuk bersama berkumpul lagi bunda. Seperti itu penjelasannya bunda. Oh iya, kita lanjut cerita yang kemarin ya bunda. Tapi sebelum itu, yang ada bunda-bunda di sini ya, yang nggak mau dengar sharing curhatanku ini, silakan di scroll, di skip saja ya bunda. Jangan didengar, takutnya nanti bundanya makin julid ya. Silakan di skip, di scroll aja bunda. Lanjut cerita. Sebelum aku beraktivitas di luar, maksudnya aku kerja di luar, itu aku mendapatkan tekanan dari kedua orang tuaku. Bayangkan bunda, andaikan bunda di posisiku, mendapatkan 3 cobaan ujian ini bersamaan sekaligus. Di situ aku sakit parah, drop mark dan asam lambung parah, sangat parah, kronis akut, dan juga aku mendapatkan masalah musibah dalam rumah tanggaku, suamiku menjadi napi, dan ditambah lagi kedua orang tuaku membawakan aku tekanan siang dan malam, seperti suruh aku ceraikan suamiku, disuruh aku mencari lelaki lain, dan lainnya. Nah, orang tuaku nggak mau melihat aku menderita disebabkan penantian yang nggak jelas kapan bebasnya, kapan keluar. Di situ hati dan mental pikiranku sangat kacau, benar-benar sangat kacau. Hampir saja aku bunuh diri karena aku sangat stres, depresi. Pokoknya aku down lah di situ. Hancur sehancurnya. Orang tua yang kuharap untuk membagi aku semangat, ternyata dia pula yang memberikan aku tekanan. Tapi aku juga nggak bisa salahkan orang tuaku, karena aku tahu tidak ada orang tua yang mau melihat anaknya menderita. Pasti semua orang tua itu mau melihat anaknya hidup bahagia. Begitu juga kedua orang tuaku, pasti ingin dia melihat aku hidup bahagia bersama orang yang aku cintai. Ya apapun orang tua aku ngomong tentang suamiku, tentang kehidupanku, aku nggak peduli. Yang penting aku hanya fokus bagaimana caranya aku bisa pulih kesehatanku, bagaimana caranya aku bisa beraktivitas di luar, mencari kerja di luar, rezeki buat kami anak beranak, dan juga bagaimana caranya aku bisa menunggu suamiku kapan itu dia bebas keluar. Aku hanya harap curhat di dalam sajadahku. Nggak ada yang bisa kuharap selain Allah. Hanya dia yang bisa membuat aku kuat, tegar, sabar, dan tabah. Jadi aku curhat semuanya, aku keluarkan unek-unekku yang ada dalam hati pikiranku yang membuat hatiku rapuh. Aku hanya berdoa agar diberikan kekuatan, kesabaran, dan ketabahan untuk menjalani dan melewati semua cobaan ujiannya. Karena tanpa itu semua dia berikan kepadaku, aku tak mampu, aku tak bisa. Jadi doa itulah yang membuat aku bisa bertahan sampai sedetik ini. Jika hatiku rapuh lagi, aku merasa rapuh lagi, lemah lagi, aku berdoa lagi, aku meminta lagi kepada Allah, Tuhan. Itu seterusnya, aku selalu memohon, meminta kepada Tuhan, kepada Allah. Banyak wanita-wanita di luar sana bunda berkata kepada aku, kamu kuat ya Marni, bisa menunggu dengan suamimu. Karena itu orang banyak di penjara suaminya ya, suaminya jadi napi, dia menikah, mencari orang lain ataupun selingkuh. Nggak ada setahun malah dia selingkuh ataupun menikah lagi dengan yang lain. Tapi kamu sampai sekarang masih menunggu. Kamu kuat Marni. Aku tidak kuat, aku juga sama dengan kalian semuanya bunda. Aku sama dengan kalian semuanya. Cuma Allah bagi aku kekuatan, kesabaran, dan ketabahan melalui doaku yang selama ini aku panjatkan terus siang dan malam. Seperti itu bunda. Allah yang bagi aku kekuatan, kesabaran, dan ketabahan dalam ini semuanya. Bukan aku. Tanpa doa yang aku panjatkan selama ini, tanpa aku meminta, memohon kepada Allah selama ini, aku nggak bisa sampai sedetik ini bunda. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita itu bunda, kita harus pasrah, berserah kepada Allah. Gak ada yang bisa menolong, membantu kita selain dia. Jika kita mengharap Tuhan sama Allah, pasti Allah itu tak akan mengecewakan kita. Daripada kita mengharap sama orang, manusia, hamba Allah, itu pasti membuat kita kecewa. Kecewanya bukan setengah, tapi menghancurkan hati dan pikiran kita bunda.
Langkah indahnya kalau kita selalu mengharap sama Tuhan, sama Allah kita, Bunda. Janji Allah kepada kita itu selalu yang terbaik untuk kita, Bunda. Gak ada yang sia-sia janji Allah kepada kita sebagai hambanya, sebagai manusia. Seperti ustazah saja kamu itu sok tahu semuanya. Kan seperti itu, Bunda. Tidak semestinya kita ustazah baru kita bisa menasihati, menegur, mengingatkan kepada teman-teman yang lain, Bunda. Tapi disebabkan kita mendapatkan ya cobaan ujian, nah disitulah menjadi guru kita. Aku berbagi pengalaman seperti ini, curhat sharing seperti ini karena aku mengalami ya berbagi pengalaman seperti ini. Jadi Bunda, di sini ceritanya aku tidak menjelekkan kedua orang tua aku ya. Malahan aku sangat bersyukur punya kedua orang tua seperti mereka. Karena apa? Tanpa cara mereka memperlakukan aku ya dengan tidak baik misalnya, aku nggak bisa kuat sampai sedetik ini, Bunda. Walau aku tahu cara kedua orang tua aku salah, tapi niatnya bagus karena dia tidak mau melihat aku menderita ya. Dia tidak mau melihat aku menderita, melainkan dia mau melihat aku bahagia. Dan aku tahu itu semua sudah diatur ya, direncanakan dari Tuhan, dari Allah. Supaya orang tuaku seperti itu, bagaimana caranya orang tuaku memperlakukan aku seperti ini, biar aku bisa memohon, meminta sama dia. Begitu, Bunda. Karena setiap kejadian itu sudah diatur, ditentukan sama Tuhan, sama Allah kita, Bunda. Oh iya, satu lagi, Bunda, aku lupa. Di saat aku ada masalah, musibah, di situ pula mantanku ya, mantan suamiku mengusik, mengganggu keluarga aku. Aku sudah tebak niatnya apa, kenapa dia seperti itu mendekati kembali kedua orang tua aku, sedangkan dia itu sangat benci kedua orang tua aku. Dia tahu kalau aku itu ada masalah dalam rumah tanggaku, ditambah lagi orang tua aku juga dia tahu kalau orang tua aku itu bodoh, jadi sesuka-sukanya saja dia berbuat apa dia mau. Jadi di situ aku makin tertekan lagi dari orang tua aku karena orang tua aku makin benci suamiku semenjak dia sudah ketemu dari masa lalu silamku, mantan suamiku. Ya begitulah, tanpa diungkapkan aku sudah tahu semua niatnya seperti apa. Makanya dia itu suka-sukanya saja mau masuk kembali dalam hidupnya orang tuaku, mengusik, mengganggu kehidupanku. Kalau aku nggak suka ya Bunda, tapi aku tahu itu semuanya sudah ditentukan ya, direncanakan dari Tuhan, dari Allah, untuk membimbing mentalku agar menjadi kuat lagi. Akhirnya alhamdulillah lama kelamaan aku bisa melewati itu semuanya, Bunda. Itu juga semuanya kulakukan dengan doa, Bunda. Tanpa doa aku juga nggak bisa melewati, menjalaninya semuanya. Singkat cerita, lolos dari itu ada lagi ujian yang kuhadapi sampai sekarang ini. Seperti suaminya orang yang mau mendekati aku. Malahan banyak ya Bunda, bukan cuma 1, 2, 3 tapi banyak, Bunda. Yang aku mau tanya itu ya, suami-suami orang yang mau sama aku. Andaikan misalnya kamu di posisi suamiku, terus tuh istrimu nggak mau menunggumu, nggak mengharapkanmu lagi, dia selingkuh ataupun menikah dengan lelaki lain, gimana perasaanmu? Apa baik-baik saja ya, kau senyum-senyum ya, tertawa-tertawa, ataupun sakit hati? Gimana perasaanmu? Kalau bisa janganlah mendekati kalau masih status istri orang ya. Apa kalian tidak takut ya dengan karma ya? Andaikan misalnya kamu langsung dibalik ya ke posisinya, ke posisi suamiku ya, pasti juga kamu nggak mau kan istrimu selingkuh, berpaling sama laki lain, menikah dengan laki lain, ditinggalkan kamu di dalam penjara ya, napi, di saat kamu sangat rendah ya harga dirimu. Gimana itu? Jadi jauhilah istri orang ya, masih bersatu istri orang jauhi, karena tidak semuanya ya para istri itu seperti itu ya, bapak-bapak ya, abang-abang ya. Masih ada kok wanita istri yang setia kepada suaminya. Apabila suami jatuh, terendah, terhinanya ya harga dirinya, masih ada kok istri wanita setia. Walau itu langka ya, tapi masih ada. Mana lagi perjaka-perjaka berondong yang mau mendekati aku. Itu semuanya suatu ujian buat diriku. Tapi semuanya itu aku abaikan, karena aku tidak hanya memikirkan nafsu, tapi aku juga memikirkan ya masa depanku. Jadi aku itu tidak peduli semuanya. Yang penting aku bisa menunggu, menanti dengan suamiku secara istiqomah, berdoa terus. Aku hanya selalu berharap agar aku bisa kuat, sabar, dan tabah, Bunda. Semoga Allah mempermudahkan segalanya untukku dan juga para bunda-bunda atau wanita di luar sana. Amin ya rabbal alamin.